Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Triana Sari dari Prodi PG PAUD Unisa semester 4. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan yang didoseni oleh Ibu Enung Nur Aisyah MPD. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan nama masing-masing anggota dari kelompok 4. Di antaranya ada Cucu Mariani, Pia Siti Nuraliza, Dahlia Ningsih, dan Nurul Awaliyah. Baik, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Pia Siti Nuraliza. Berikut pemaparan materi dari kelompok 4. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dulu. Di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan, menurut Kotler. Pemasaran memfasilitasi proses pertukaran dan pengembangan hubungan dengan konsumen dengan cara mengamati secara cermat kebutuhan dan keinginan konsumen yang dilanjutkan dengan mengembangkan suatu produk yang memuaskan kebutuhan konsumen dan menawarkan produk tersebut pada harga tertentu serta mendistribusikannya agar tersedia di tempat-tempat yang menjadi pasar bagi produk bersangkutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran untuk usaha kecil yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsistensi. Dengan adanya konsistensi terhadap semua area marketingnya dapat membantu mengurangi biaya marketing dan meningkatkan efektivitas penciptaan merek. Yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan konsep marketing yang akan dijalankan usaha kecil sangat mempengaruhi banyaknya pelanggan yang diperoleh. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk merencanakan strategi marketing, anggaran marketing, serta konsep lainnya yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi merupakan dasar untuk kelanjutan kegiatan marketing yang telah direncanakan. Misalnya siapa target pasar, bagaimana usaha kecil membidik pelanggan, dan bagaimana cara menjaga konsumen yang ada sebagai pelanggan tetap. Yang terakhir yaitu target market. Mendefinisikan secara tepat pangsa pasar yang dituju dengan memilih satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki. Target pasar yang jelas akan membuat konsep marketing lebih mudah dilaksanakan. Yang kelima, anggaran. Menghitung anggaran marketing merupakan bagian yang berat dan membutuhkan keakuratan hasil hitungan. Dari anggaran yang dibuat dapat dipersiapkan dana yang akan dibutuhkan untuk pemasaran. Biasanya, usaha kecil membuat anggaran dengan tidak terlalu akurat, sehingga terjadi pemborosan. Yang keenam, marketing mix. Marketing mix biasanya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, dan promosi. Sebagai pengusaha kecil, perlu memutuskan dengan spesifik produk atau jasa, harga yang sesuai, di mana dan bagaimana Anda akan mendistribusikan produk Anda, dan bagaimana orang lain dapat mengetahui tentang produk yang Anda tawarkan. Yang ketujuh, website. Saat ini, bisnis apapun termasuk usaha kecil, usahakan memiliki website. Karena hampir 60% konsumen datang dari informasi internet. Sehingga informasi produk melalui website pun sangat mendukung peningkatan jumlah pelanggan yang tertarik dengan produk Anda. Yang kedelapan, branding. Branding adalah proses atau strategi yang dilakukan untuk membangun hubungan ke customer Anda. Terkadang, usaha kecil selalu melupakan kebutuhan brand atau pengenalan gambar, logo, bahkan produk yang usaha kecil hasilkan.
Yang kesembilan, promosi dan iklan. Promosi dan iklan merupakan konsep marketing yang harus dipertimbangkan pada berbagai bisnis dan produk, termasuk pada usaha kecil. Promosi dan iklan yang baik akan menghasilkan pengakuan brand yang efektif sehingga mampu meningkatkan penjualan. Dan yang ke-10, customer relationship. Manajemen pengelolaan hubungan dengan pelanggan yang tepat menjadi salah satu hal penting untuk menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten. Misalnya saja dengan membuat kartu membership dan memberikan potongan harga tertentu bagi para member. Para ahli strategi pemasaran berfokus pada pengenalan teknologi informasi ke UKM untuk menciptakan keuntungan yang strategis. Oke, saya akan melanjutkan target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Manfaat target pasar. Dengan menerapkan target pasar, perusahaan bisa mengembangkan posisi produk dan marketing untuk setiap target pasar yang bersangkutan. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari target pasar, yaitu promosi dan iklan. Promosi dan iklan merupakan konsep marketing yang harus dipertimbangkan bisnis dan produk termasuk usaha kecil. Memudahkan dalam menyesuaikan produk. Mengembangkan posisi produk. 3. Dengan melakukan mengidentifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif. 4. Mengantisipasi adanya persaingan. 5. Memanfaatkan sumber perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. 6. Membidik peluang pasar yang lebih luas. 7. Menempatkan gagasan pemasaran yang lebih jelas. 8. Mengatur produk menjadi lebih baik. 9. Menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. 10. Mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. 11. Menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. 12. Perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi adalah segala kegiatan manajerial yang mendorong dan mencapai target penjualan barang atau jasa. Tanpa promosi, jangan diharapkan pelanggan untuk mengenal produk atau jasa yang ditawarkan.
Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling penting untuk menarik dan mempertahankan. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik konsumen yang baru. Ada 4 macam sarana promosi yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan sarana promosi yang digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis guna menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon konsumen. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan bagi perusahaan dapat dilakukan melalui pemberian harga khusus atau potongan harga atau yang disebut dengan diskon untuk produk tertentu. Selanjutnya yaitu pemberian undian. Nah, pada setiap pelanggan akan diberikan undian apabila membeli barang atau suatu produk dalam jumlah tertentu. Nah, yang ketiga yaitu publisitas. Apa itu publisitas? Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah atau konsumen melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, dan kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor perusahaan atau bisnis di mata para konsumennya dan memberikan citra baik bagi perusahaan. Yang terakhir yaitu penjualan pribadi atau personal selling. Disebut juga penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh salesman atau sales girl. Personal selling adalah presentasi yang dilakukan melalui percakapan satu atau dua orang penjual untuk tujuan melakukan penjualan. Terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 4 yang sudah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada Ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi yang Ibu berikan, dan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi PG PAUD Unisa yang sudah melihat pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya mewakili dari kelompok 4 menutup pemaparan materi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.